Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gunarsana dari Stikes dan Akmiti Wijaya Husada Bogor, prodi S1 Keperawatan tingkat 3A. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan yaitu pengambilan darah arteri atau disebut AGD, yaitu analisa gas darah. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk menilai tingkat keseimbangan asam dan basa, lalu untuk mengetahui kondisi fungsi pernapasan dan kardiovaskuler, lalu untuk mengetahui kondisi fungsi metabolisme tubuh. Nah, biasanya biasanya indikasinya pada pasien dengan penyakit obstruksi paru kronik, lalu penyakit dengan edema pulmo, lalu dengan fenomia dan shock pada pasien. Oke, agar lebih jelasnya langsung saja ke videonya. Selamat pagi Bapak. Apa kabar ini dengan Bapak Toge, usia yang 43 tahun ya Pak. Perkenalkan, saya perawat Bayu Gunarsana yang bertugas pada pagi ini dari jam 8 sampai jam 12 nanti ya Pak. Nah, di sini saya sesuai dengan prosedur yang ada tindakan. Saya di sini akan melakukan tindakan pengambilan darah arteri Bapak, yaitu AGD. AGD itu analisa gas darah Bapak. Tujuannya itu untuk menganalisa tingkat keseimbangan asam dan basa Bapak, lalu untuk mengetahui kondisi fungsi pernapasan Bapak dan kardiovaskular Bapak, dan untuk mengetahui kondisi metabolisme Bapak. Nah, kurang waktunya itu 10 sampai 15 menit Pak. Termasuk di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, sebelum saya mempersiapkan alat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Kalau gitu saya akan dulu ya Pak. Baik Bapak, saya sudah mencuci tangan dan sekarang sudah memakai handphone bersih apa ya. Oke, langkah pertama yaitu kita menggunakan para pengalas agar nanti dalam tindakan nanti tidak berceceran kemana-mana. Ya Pak. Baik. Nah, kalau bisa tambahkan ada bantal kecil agar nanti untuk mempermudah dalam pengambilan darah arteri. Dan posisikan senyaman mungkin. Oke. Nah, baik, setelah itu kita siapkan spuit yang ukuran itu 3 mili ya. Buka dulu. Oke, kita buang ininya ke bengkok. Kita buka dulu. Nah, setelah itu selanjutnya kita mengambil cairan heparin agar nanti pas proses pengambilan darah agar tidak terjadi beku atau disebut antikoagulan. Kita ambil hanya 0,1 cc saja. Oke, kembali. Nah, setelah kita mengambil heparin, lalu kita ganti jarumnya yang lebih kecil. Kita ganti. Nah, maksudnya sini sudah mengganti jarumnya yang lebih kecil. Lalu kita cek kembali, jangan sampai ada udara yang masuk pada jarum tersebut. Oke, lalu kita taruh di bak instrumen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menentukan posisi di mana arteri berada. Nah, anjurkan pasien untuk menggenggam tangannya agar supaya kita untuk mempermudah menentukan bagian mana arteri tersebut. Jempolnya di dalam ya Pak. Baik. Nah, setelah itu sambil menunggu kita dekatkan instrumennya, jempolnya, agar untuk mempermudah proses tindakan. Nah, selanjutnya kita untuk menentukan bagian arteri di sebelah mana dengan seperti ini caranya, selama biasanya 10 detik. Nah, setelah kita sudah menentukan arterinya dan detaknya
terasa teraba. Lalu tangan jari kita, dua jari kita naik ke atas, angkat gini. Lalu kita oleskan alkohol swab ini. Oke, buang ke bengkok. Oke, selanjutnya salah satu tangan itu turun ke bawah sini. Nah, lalu kita oleskan kembali alkohol swab yang tadi tangannya, buang lagi ke bengkok. Selanjutnya proses pengambilan darah arteri. Nah, pengambilan darah arteri itu kurang lebih 30 sampai 45 derajat. Nah, di arteri itu ada brachialis dan radialis. Nah, arteri brachialis itu posisi penyuntikannya itu 45 derajat. Sedangkan kalau radialis itu 30 derajat. Lalu kita pengambilan darah yang tadi. Nah, jika biasanya arteri itu darahnya itu maju sendiri ya. Nah, jika pasien mengalami hipotensi, kita menarik speednya ke atas secara perlahan dan kita ambil darahnya secukupnya untuk dianalisa darah pasiennya. Oke, setelah itu baru kita pakai kasa untuk menutup ini. Nah, setelah itu kita tarik secara perlahan speednya. Nah, setelah itu tahan ininya supaya darahnya tidak ceceran. Lalu speed ini kita tusuk para karet. Nah, anggapannya ini sudah pakai karet ya, agar itu tujuannya untuk tidak terjadi anaerox atau ada penggelombungan atau ada udara yang masuk. Nah, setelah itu kita taruh kembali. Setelah itu kita melakukan proses penekanan pada tadi penyuntikannya sampai 5-10 menit hingga si darah arteri itu tidak keluar kembali. Soalnya arteri itu tekanannya lebih tinggi, jadi gampang berceceran darahnya. Oke, setelah kita melakukan penekanan 5-10 menit, lalu kita melakukan fiksasi, yaitu dengan menggunakan plester. Oke, Oke, nah setelah itu baru kita speednya tadi yang sudah kita ambil darah, kita pasang label, yaitu ada tertera nama, nomor rekan medis, dan alamat agar tidak terjadi penukaran saat dianalisa nanti di laboratorium. Oke, setelah itu kita tutup kembali tadi suntikannya ya, jangan lupa. Oke, setelah itu taruh di bak instrumen, lalu kita selesai tahapan terminasi. Bapak, saya sudah melakukan tindakan pengambilan darah arteri Bapak. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Gimana Pak rasanya, sakit ya? Iya, wajar ya Pak ya, soalnya kan jarum itu menusuk ke bagian kulit Bapak ya Pak ya. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan merapikan alat terlebih dahulu dan saya akan melanjutkan ruang lab untuk menganalisa darah Bapak ya Pak ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih.